Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan puji Dia, kita akan memuliakan namanya, karena Dia layak untuk disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari berdoa kami semua dengan doa yang baik. Terima kasih Yesus. Ku rasa
bersyukur bahwa hari ini Tuhan selalu berkati kita dalam setiap keadaan kita. Ada amin? Dan janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semuanya. Bersama-sama kita teguhkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh makan, minum, pakai dengan baik. Kami boleh Tuhan bernafas dengan baik. Nafas kami normal Tuhan. Tubuh kami sehat. Karena janji Tuhan bagi kami akan dilindungi. Bahkan kami akan diproteksi oleh malaikat-Mu di surga. Sehingga dalam tubuh sehat kami dapat menyembah. Inilah kami semua yang hadir. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Makasih kami percaya sungguh besar setia bagi kami dan seisi rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita puji Dia. Kau yang selalu
dan kami bisa menikmati buahnya, dan orang di sekitar kami pun bisa menikmati buah daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, biarlah Kristus saja yang nampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sabda-Mu. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk suara-suara yang mulia dari Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji nama Tuhan. Nah, setelah 1,5 bulan ya berarti ya, setelah 1,5 bulan kita ibadah online karena PPKM kemarin, dan beberapa waktu lalu kita mendapatkan instruksi dari Bupati kita, Ibu Umi, katakan bahwa Kabupaten Tegal masuk PPKM level 3, sehingga kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama lagi seperti hari Minggu ini. Kemarin Selasa kita juga sudah syuting sebenarnya, sudah persiapan untuk ibadah online, kita sudah syuting bersama tim Praise and Worship, kita syuting sama-sama, ternyata ada perubahan, ya puji Tuhan. Kita boleh tatap muka, bukan tatap muka lebih menyenangkan daripada kita lihat handphone atau lihat mungkin tab atau mungkin lihat TV. Kita bukan ibadah tatap muka, berjumpa satu dengan yang lain, lihat wajah, lihat senyuman meskipun ditutupi masker, tetap kita lebih menyenangkan daripada kita hanya melihat handphone kita. Puji nama Tuhan. Saya siapkan renungan yang sama seperti saya pada saat mempersiapkan ibadah online. Jadi boleh PowerPoint-nya, saya akan di sini saja ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan buat kita semua dengan judul antusias. Wah, antusias apa sih antusias? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusias itu adalah semangat, antusias itu adalah gairah, antusias itu adalah sukacita yang berlebih dalam kehidupan kita, bahkan juga minat yang bersama terhadap sesuatu, sehingga membuat kita bersemangat yang berlebihan, namanya antusias. Nah, antusias biasa diidentikan dengan semangat hari-hari ini. Kenapa? Karena kondisi pandemi yang dialami dari tahun 19 Desember sampai 21 bulan Agustus hari ini masih menjadi PR buat seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia dapat PR besar tentang efek dari pandemi global COVID-19. Nah, tapi kita harus tetap bersemangat. Pak Jokowi katakan tidak akan bisa kembali lagi keadaan yang dulu, tidak akan bisa kembali lagi keadaan hari ini, tidak akan bisa seperti keadaan yang dahulu. Kenapa? Kita masuk namanya era new normal. Kita harus beradaptasi dengan segala sesuatunya. Oleh karena itu kita harus beradaptasi dengan perubahan, sehingga kita harus lakukan itu semua dengan semangat. Kita berkata dalam penjualan musik, bukankah hari-hari ini kita dipaksa berpikir penjualan yang sepi? Bagaimana caranya kita membuat dagangan kita tetap eksis? Bagaimana caranya kita membuat dagangan kita tetap laku? Ada berbagai macam teknologi bisa kita lakukan. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 membuat kita juga berubah. Berubah bukan hanya saja cara hidup kita, tapi kebiasaan kita, cara berpikir kita, semuanya dirubah untuk kita mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kembali lagi antusias, semangat, gairah, passion. Nah, tadi saya sampaikan ya. Nah, bahasa asli daripada antusias itu adalah enthusiasm. Antusias dalam bahasa Inggris dikatakan enthusiasm. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, antusias itu terdiri dari dua kata. Terdiri dari kata I dan theos. I
antusias itu kita harus seperti apa. Nah, satu lagi ayat ini bagus sekali. Sebelum kita masuk dalam poin, ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita semua. Dengan cepat kita belajar bersama-sama. Tapi satu ayat ini di dalam Filipi 4 ayat 13, ayat yang umum, ayat yang sudah kita hafal bersama-sama. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi pagi hari ini apa sih masalah kita? Orang berkata masalahku besar, Lisa. Sebesar apa? Apakah kita pernah mengalami masalah seperti Ayub? Kita tahu ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab, Ayub, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, Daud, banyak tokoh-tokoh, Gideon, siapa lagi ya, banyak pahlawan-pahlawan iman. Dan mereka selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Rasul Paulus yang menuliskan ini dalam keadaan apa? Dia dikejar-kejar, dia hendak dibunuh, bahkan dia mengalami masuk penjara, dia dianiaya, tapi dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa sih yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya kalau kita memiliki antusias, kalau kita bersemangat, kalau kita bergairah, kalau kita punya passion, kalau kita apalagi ya punya keinginan yang besar dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Nah, yang pertama, apa yang terjadi kepada orang yang punya semangat, apa antusias atau tadi passion dalam kehidupannya? Yang pertama, pasti akan mengalami kesembuhan. Orang yang berantusias pasti akan mengalami kesembuhan. Mari kita lihat di ayat yang menjadi ayat hafalan ya buat kita dulu di sekolah minggu kalian, atau beberapa ayat-ayat ini sering kita dengar akhir-akhir ini. Dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, orang yang berantusias pasti akan mengalami kesembuhan. Beberapa kisah jemaat gembala kita di musim-musim COVID, bagaimana mereka harus berjuang untuk sembuh. Dan saya suka heroik kisah daripada Pak Nardi beberapa waktu lalu. Beliau sekeluarga diizinkan untuk kena masalah ini COVID-19 ya. Bahkan Pak Nardi harus masuk dalam rumah sakit. Nanti juga harus masuk dalam ICU. Saya tiap hari itu kalau dengar Pak Gembala telepon, video call itu, Pak Nardi bilang, aduh Pak Kur, sakit semua badannya, terus suaranya sudah mulai loyo. Pada saat mulai loyo, mulai lemah, Pak Gembala selalu semangat, Pak Nardi semangat, karena hati yang gembira adalah obat buat setiap kita, selalu disupport. Saya mendengar di telepon, bukan hanya Pak Nardi, awalnya Bu Warni bersama dengan tim. Waktu itu kita kebetulan latihan kalau nggak salah, kita kasih support juga keluarga Pak Nardi, kita support semuanya, sama-sama support. Bahkan ada beberapa jemaat yang kirim vitamin, mungkin ada kirim makanan dan lain sebagainya. Saya percaya orang yang bersemangat akan mengalami kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat. Nggak ada lain. Dokter, orang kena sakit kanker, selalu dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau sakit apapun, obatnya cuma satu, sukacita. Sukacita dari mana? Sukacita dari dalam. Karena kita tahu roh yang kita punya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dan bahkan beberapa waktu lalu manajer saya di kantor juga sama. Dia juga mengalami COVID-19 dan dia juga ada penyakit penyerta, penyakit gula. Wah, kita sudah di kantor itu sudah panik karena dia nggak menikah, dia hidup sendirian, dia hanya di kos, sehingga kita harus pantau. Dia sampai sesak nafas dia kan di kos, di kamarnya itu ada kamar mandi dalam. Dia cerita untuk ke kamar mandi saja dia harus ngesot. Dia sudah nggak sanggup untuk jalan. Bahkan dia sesak nafas, kita semua bingung cari oksigen, dan hari-hari beberapa waktu lalu
oksigen susah, di mana-mana susah. Sampai adiknya manajer saya dari Surabaya harus kirim oksigen, tabung oksigen, padahal yang kecil loh ya, bukan yang medis yang berapa besar itu ya. Tapi yang kecil itu susah dicari di mana-mana dan harus dikirim dari Surabaya. Dia bisa oksigen ini sedikit membantu dia untuk bernafas. Dia cerita, saya sempat juga kami dan teman-teman kirim makanan. Kami kirim makanan sop aja, untuk makan aja dia susah. Sampai tolong sekalian belikan sedotan airnya itu, kuahnya itu sampai disedot. Dan dia sudah nggak sanggup. Kami juga sudah was-was setiap ada telepon dari manajer kami yang bertanggung jawab di area Jawa Tengah. Kita sudah was-was, kenapa ada, sudah takut. Tapi setiap saat kita semua gantian WA, semangat Bu, semangat, kasih support. Dan akhirnya dia juga tahu bisa lewati semua dan dia bisa sembuh. Hari-hari ini sudah kembali kerja. Apa sih obat? Tidak ada lain, hati yang gembira adalah obat. Bahkan di dalam kitab Nehemia 8 ayat 10b versi NIV itu bagus sekali dikatakan bahwa for the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan buat setiap kita yang hari-hari ini mengalami masalah. Apa sih masalah kita? Karena saya tahu antusias itu menular, pesimis itu juga menular. Kalau kita berkata bahwa aku nggak bisa, maka orang di sekitar juga berkata, dia saja nggak bisa, apalagi aku. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menular, tularkan sesuatu yang positif, tularkan sesuatu yang membuat orang bersemangat. Mari kita tularkan antusias kita pada orang-orang di sekitar kita. Mencapai poin yang kedua. Poin yang kedua berkata, apa yang terjadi kalau orang memiliki antusias di dalam kehidupannya? Poin yang kedua berkata, mendapat promosi. Orang yang berantusias yang pertama tadi mendapat kesembuhan. Yang kedua, orang yang berantusias pasti dapat promosi daripada Tuhan. Kita lihat, saya suka sekali ayat ini, menjadi salah satu ayat favorit saya. Dikatakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dikatakan bahwa ada upah yang kita terima untuk setiap usaha kita. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mari pagi hari ini, apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan berpikir, aku nggak dapat tepukan tangan, aku nggak dapat reward, aku nggak dapat hadiah dari gembala mungkin, atau manajer kita di kantor, atau dapat hadiah dari konsumen kita, jempol, like and subscribe mungkin ya hari-hari ini. Bunyikan lonceng, klik like, klik subscribe mungkin ya. Tapi percayalah, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Saya ini sedikit minder sebenarnya untuk cerita hal seperti ini, tapi biar ini menjadi contoh buat kita semua. Kami berdua setiap mengundang pengkhotbah, terutama sekolah minggu ya, sekolah minggu atau youth, biasanya tugas saya yang mengundang untuk Natal gitu. Kalau anak-anak mau bikin event, saya selalu mengundang teman-teman saya yang saya tahu. Saya undang, dan saya tidak pernah berkata, aku ibu gembala, saya Lisa, gembala dari GPI Banjaran. Saya nggak pernah berkata bahwa saya gembala. Sungguh saya itu sampai minder gitu. Saya itu minder untuk ngomong saya itu gembala, kayaknya kuat banget gitu. Jadi kalau saya undang seseorang untuk khotbah di Natal anak maupun Natal youth, saya selalu bilang, saya Kak Lisa, saya pengurus remaja atau pengurus sekolah minggu di gereja kami. Terus nanti kalau sudah mulai berkata kata-kata panjang dan lebar, saya selalu berkata, nanti saya sampaikan dulu ya sama gembala saya, apakah berkenan, apa tidak Pak
pakai model seperti itu. Saya selalu berkata seperti itu. Tapi yang menarik, yang jadi flashback buat saya ingat beberapa waktu lalu kenapa saya bisa sampai berdiri di tempat ini di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih fasih, bukan. Tapi saya percaya semua itu promosi daripada Tuhan. Saya ingat saya masih remaja, saya mau jemput teman-teman saya untuk youth. Mereka nggak punya sepeda motor, anak-anak berarti saya sudah SMA, sudah kuliah. Anak-anak didik saya itu anak SMP, anak-anak SMA gitu kelas 1. Nah, saya itu jemput, saya punya motor, saya bonceng 3 itu anak-anak itu kerucil-kerucil. Daripada nggak ke gereja, saya bilang udah saya yang jemput. Saya jemput, taruh di gereja. Sudah ada teman saya buka gereja, kita sama-sama ibadah. Setelah selesai, saya juga antar pulang. Sebelum pulang ya mesti saya belok, minum jus kah, atau makan pisang goreng kah, atau apa. Saya selalu melakukan hal itu. Di gereja tidak ada yang sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, saya siap. Bahkan saya ini ya, terus terang saya ini suaranya cempreng, halus. Sampai gembala saya yang pernah cerita dulu, saya yang cerita ke Pak Pur. Dulu itu sampai karena suara saya cempreng, saya itu nggak pernah dijadwal sinar. Saya juga ada sakit hati, tahu diri lah kalau suaranya kayak gitu. Terus karena nggak ada sinar, kan malu nih, masa gereja sudah ibadah dimulai, sinar cuma 1. Udah Lisa aja, Lisa naik. Saya naik, saya pegang mic, saya nyanyi. Saya itu nggak tahu, ternyata mic saya itu dimatikan. Saya nyanyi aja, pede aja, gerak-gerak pede aja. Terus sudah ketemu selesai ibadah, saya dengar gembala saya itu ngomong sama yang mixer. Tadi dimatikan kan? Mic-nya Lisa. Iya dimatikan Pak. Kok masih besarnya suaranya? Saya semangat aja. Saya pikir bikin saya tidak tahu bikin apa enggak, pokoknya saya nyanyi, puji Tuhan, semangat saja. Saya udah lewat sih semangat. Nah, nggak ada lain, semangat. Sampai bisa ya, mikir mesti paten ini bahasa Surabaya, mesti paten ini ya, masih banyak. Pak ini kan sudah campur-campur ya, masih aja puji Tuhan dengan semangat. Gitu katanya. Tapi saya percaya promosi itu datang dari Tuhan. Dan saya selalu apapun yang saya lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, bukan untuk dapat tepuk tangan, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Di kantor juga sama. Klinik servis gak masuk, terus meja di sekitar kita ke lantai saya kotor, biasanya kita nunggu aja klinik servis. Tapi karena saya isi, saya ambil sapu, saya pel sendiri tempat saya biar bersih. Saya pikir kayak gitu. Semua apa aja lakukanlah itu untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberikan reward buat kita. Masa sih sudah kerja keras, orang dunia aja tahu orang kerja keras pasti dapat rezeki kok daripada Tuhan. Masa kita yang di dalam Tuhan, anak Tuhan, nggak percaya kita dapat reward. Maka hari itu kalau musim pandemi ini, Pak Gembala selalu ngomong sama saya dan Tata di rumah ya, kami sering berbincang-bincang, dikatakan pandemi ini adalah musim pemurnian buat kita semua. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun akan angkat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang cuma ya asal, ya Tuhan juga ya asal. Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu sama, ada berkat umum, berkat khusus. Beberapa waktu lalu Pak Gembala pernah berkat umum, berkat khusus. Sinar matahari, hujan, panas, dingin itu berkat umum. Tapi ada berkat khusus buat setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kayak Bella nih, saya acungi jempol. Dari kecil saya tahu waktu saya masuk di sini tuh Bella itu masih kecil. Si baby itu main musik tiap pagi. Bella itu sudah ikut di belakang, nggak tahu mau lagi bad mood karena bangun pagi. Saya tanya bangun jam berapa Ci baby? Jam 5. Bella harus dimandiin, sudah jalan dari Tegal, sarapan yang makan di belakang. Dan lari turun kiri kanan. Saya lihat pasti Tuhan perhitungkan. Hari ini pun masih kecil nih, mau pagi-pagi melayani Tuhan. Saya itu juga didik Sasa. Tadi malam saya bilang sama Sasa, Syah, besok mami sudah mulai ibadah. Kamu kalau mau ikut, bangun jam 5. Terus Pak Gembala bilang, sudahlah kalau pagi agak susah kita bawa motor. Kalau mobil kan harus dititipkan. Enggak lah, biar saya aja dikasih tahu. Meskipun dia gak ikut, benar. Waker saya bunyi 4:30, dia sudah goyang-goyang.
Jam 5 matanya udah nyala tuh tadi. Terus kata Pak Tuh, udahlah biar tidur sore aja dia. Udah nggak apa-apa, biar gulung-gulung aja di kasur, biarin. Nggak ikut nggak apa-apa, tapi dia tahu gitu. Kalau hari Minggu waktunya ke gereja kita berangkat lebih pagi, dia harus bangun pagi, dan kalau mau ayo harus bangun pagi. Jadi ayo hari-hari ini udah lakukan aja lah, segala sesuatu itu Tuhan yang lihat, Tuhan yang kasih reward, Tuhan yang kasih promosi. Mungkin hari ini dagangan kita sepi, ada konsumen datang, layani saja. Ada pisang goreng di meja, kasih. Ada mungkin teh di dalam, kasih. Masa sih konsumen ini nggak bisa cerita ke kiri kanan bahwa pelayanan kita bagus, sama-sama toko jualan salon, misalkan peci syuting tadi saya pagi, sama-sama salon, sama-sama pelayanan salon, tapi kan pasti ada yang beda, sehingga orang itu akan kembali datang ke usaha itu. Ya, itu yang kedua, bahwa promosi, orang yang berantusias akan mendapat promosi daripada Tuhan. Yang terakhir, sebagai poin yang terakhir buat kita semua, orang yang berantusias pasti memiliki daya juang yang tinggi. Yuk kita lihat ayat ini, dan kita sudah baca ayat ini di dalam Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lihatlah, segala perkara, Paulus katakan segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Apa sih tugas kita? Kita berjuang saja. Orang yang berantusias pasti memiliki daya juang yang tinggi. Nah, ada satu ilustrasi menarik ini terjadi di sekitar rumah kita, rumah kami maksudnya ya. Ada sama-sama pedagang. Kalau pagi itu suka ada pedagang sarapan, pedagang tempe, susu kedelai, bandeng presto, apalagi banyak lah. Kalau agak siang sayur apa. Tapi saya itu suka perhatikan karena pagi mereka datang, ada penjual tempe sama penjual bandeng presto. Kalau penjual tempe lewat, saya itu kata Pak Tuh, kok telingamu sedikit peka sih tahu ini motor siapa yang lewat. Mungkin karena saya biasa merhatiin, oh ini siapa yang lewat. Jadi ini tempe cuma lewat aja. Saya pikir ini jualan apa sih, cuma nggak jelas gitu. Saya dari belakang jualan apa sih, ini paling 40 tempe yang lewat. Saya udahlah biarin. Tapi penjual bandeng presto satu ini semangat sekali. Dia dari sudah di suaranya sama-sama saya besar, keras. Dari mana itu namanya, pos satpam mungkin musola dekat rumah kami, yang tamu rumah kami itu Pak Fran yang sering jadi hafal. Musola ke rumah yang kurang lebih ada sekitar 5 rumah. Itu suaranya sudah jelas, bandeng presto, teriak-teriak. Sampai saya sering perhatikan, sekali 2 kali saya perhatikan rumah ini kok semangat sekali. Semua pakai pengeras suara, biasanya ini kok pakai suaranya. Yang nggak pakai pengeras suara cuma 2, tempe sama bandeng presto ini. Dia teriak-teriak. Saya pikir ya semangat sekali. Setelah tahu beberapa waktu, akhirnya suatu saat saya beli. Pak, saya panggil, Pak saya beli bandeng presto berapa Pak? Ada 4.000, 5.000 Bu. 5, oh semangat pokoknya cerita. Sekilo isi 8, ini 5.000. Udah saya beli 6. Pak kok semangat sekali? Iya Bu, kalau nggak semangat hari ini nggak makan. Terus dia katakan, saya semangat Bu, karena saya dulu itu sales bahan bangunan, tapi karena COVID saya di PHK. Jadi pagi saya jualan bandeng presto, siang saya model di pasar gula merah Purwokerto yang ada jahenya, yang kayak gitu. Dengan semangat dia cerita semua. Saya bilang, Pak, sebenarnya saya itu bukan beli bandengnya Bapak. Sebenarnya saya ini beli semangat Bapak karena saya dengar tiap hari teriak-teriak. Dia bilang, alhamdulillah ya, alhamdulillah ada pelanggan yang beli semangat saya, bukan jualan saya. Berarti nggak usah bandengnya, jangan usah kayak kue, saya bilang kayak gitu ya. Goda sama si penjual bandeng presto. Lihat, orang di luar saja tahu. Dia bilang, kalau aku bersemangat rezeki datang Bu, pagi-pagi semangat orang bangun tidur kaget dengar saya jadi beli. Dia bilang kayak gitu. Semangat, dia bilang orang di dalam Tuhan. Saya dalam hati saya, orang di dalam Tuhan kalau punya semangat kayak dia nih, saya percaya dapat apa aja laris, kerja apa aja pasti berhasil. Karena punya
Beberapa waktu lalu, kami ya, saya lihat semua status di WA saya pasang foto ini. Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Nah, tahu ya, ganda putri yang memperoleh emas pertama di Olimpiade Tokyo. Ya, harusnya itu Olimpiade 2020, tapi karena pandemi ditunda di 2021. Gracia Poli dan Apriani Rahayu ini menyumbangkan emas. Tapi ada kisah yang menarik yang saya petik dari Gracia ini ya. Kalau Gracia ini ternyata dia ini orang Kristen. Iya. Dia ini teman gereja, teman sekolah minggunya Agnes Monica. Jadi mereka sama-sama dari kecil sekolah minggu di gereja yang sama, Gracia Poli ini. Dan sampai mereka remaja pun mereka masih bersahabat. Saya lihat beberapa postingan, termasuk ada postingan Agnes Monica pun mengucapkan selamat kepada sahabatnya. Nah, Gracia Poli ini, tahukah kita semua, dia atlet wanita tertua di klub Platnas. Usia dia 33 tahun. Dan dia sudah ikut 3 kali Olimpiade. Berarti kalau 3 kali 4 kan 12. Dia sudah 12 tahun ikut Olimpiade. Selain kejuaraan lain loh ya. Dia 3 kali ikut Olimpiade. 2 kali Olimpiade dia gagal. Olimpiade 2012 di London dia didis karena dia ada pengaturan main, ya, agak sedikit curang, didis lah sama juri sehingga dia nggak boleh main, dikeluarkan dari permainan hari itu. Dan itu adalah titik terberat buat dia. Dia sempat mau menggantungkan raket, dia mau pensiun, ceritanya seperti itu. Terus pelatihnya kasih semangat, Gracia, kamu itu sudah latihan dari kecil, kamu itu udah rajin dari kecil, memang tubuhmu paling kecil daripada teman-temanmu, tapi kamu itu paling rajin, paling semangat. Masa kamu gak mau kejar Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro? Dia lakukan, dia semangat lagi latihan, ganti pasangan juga di Rio de Janeiro, dia ganti pasangan, toh akhirnya juga kalah, masuk cuma sampai babak perempat final. Dia bilang, udahlah, aku mau gantung raket, aku mau pensiun, aku mau menikah, aku mau memiliki hidup yang enak. Maksudnya hidup, menikmati hidup, katakan seperti itu. Kebetulan dia punya suami juga, saya itu sampai searching semuanya, pelajari. Wah, sebenarnya suaminya juga tajir, sudah pengusaha berlian, kan udah kaya tuh, harusnya ya. Kalau ibu-ibu tinggal duduk-duduk, santai kipas-kipas, uang gitu ya. Tapi dia semangat, dia mau selesaikan impiannya. Pelatihnya bilang 1 kali lagi, kalau kamu masih gagal, bolehlah kamu gantung raket, pensiun. 2021 di Tokyo, ganti pasangan, lebih muda pasangannya. Dan apa yang terjadi? Hasil kerja keras, hasil semangatnya, hasil perjuangannya yang tidak pernah henti berlatih dan terus berlatih, memperbesar kapasitasnya. Dan alhasil dia sumbangkan emas untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021 beberapa waktu lalu di bulan Agustus. Coba, orang yang punya semangat dan daya juang yang tinggi, Tuhan perhitungkan. Coba kita lihat, dia setia dari kecil sekolah minggu, dan dia punya mimpi untuk jadi seorang atlet yang hebat. Dia tuliskan itu mimpinya, dia visualisasikan, dan 2021 menjadi kenyataan. Emas dia dapat di Olimpiade Tokyo 2020. Pagi hari ini, kalau kita berantusias, atau kita memiliki antusias dalam hidup kita, kita dapat kesenangan. Yang kedua, kita dapat promosi dari nggak tanggung-tanggung, bukan manajer di dunia, dari Tuhan langsung. Yang ketiga, orang yang berantusias akan memiliki daya juang, semangat yang tinggi. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya udah mau main musik, Wasuti bersingat. Ini ada beberapa kata bijak. Ditulis tokoh dunia, tokoh yang cinta Tuhan, dikatakan bahwa tahun berlalu mengeriputkan kulit ya. Umur kita bertambah, kulit tubuh kita pasti kulit. Tetapi kekurangan antusias mengeriputkan jiwa. Nah, kalau jiwa kita nggak mau keriput, ayo kita semangat. Dan itu ditulis oleh Norman Vincent Peale
Dan bahkan ada satu lagi, Ralph Waldo Emerson, dia katakan tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang hebat, tidak ada yang besar, yang diraih tanpa antusias. Jadi menurut penelitian beliau, segala